Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat tahun baru 2026. Hari ini kita akan membahas atau mereview Django versi resmi terbaru yaitu 6 itu. Ya, meskipun sekarang sudah rilis versi 6.0.1 ya, nggak masalah ya, kita belum terlambat gitu. Oke, kalau kita scrolling ke bawah dan kita lihat untuk peta jalan masa depannya, Django versi 6 itu tidak mendukung LTS atau dukungan jangka panjang, tapi bukan berarti perilisan Django 6 ini diabaikan untuk dari segi keamanan, tidak ya, justru malah akan diteruskan pertama dari segi keamanan, kemudian pencegahan kehilangan data yang diterapkan untuk jangka waktu yang dijamin biasanya itu 3 tahun. Jadi sepanjang support LTS-nya itu tidak didukung misalkan, tapi keamanannya dan pencegahan kehilangan data itu tetap didukung ya, sampai didukung oleh versi LTS-nya. Oke, sekarang kita ke catatan rilis Django versi 6. Nah, Django versi 6 ini sudah rilis di tanggal 3 Desember 2025 dan ada beberapa poin atau dukungan perilisan yang cukup penting dalam Django versi 6 ini. Yang pertama adalah dukungan kebijakan keamanan konten, tentu dari segi keamanan. Bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap aplikasi kita itu terhindar dari serangan injeksi dari cross-site scripting. Nanti akan kita bahas seperti apa. Kemudian yang kedua adalah template partial atau sebagian template. Nah, ini adalah dukungan dari template dan nudes yang ada di Django. Kemudian akan mendukung dari HTMX ke HTML normal pada umumnya gitu. Kemudian selanjutnya tugas latar belakang atau text background. Nah, ini sebenarnya ditujukan untuk sebuah siklus permintaan di luar dari HTTP normal. Dan perubahan utama terakhir adalah penggunaan API email modern pada Python. Ini mungkin kita tidak akan memperhatikan secara spesifik, tetapi gambarannya akan saya jelaskan di sini gitu. Oke, kita ke poin yang pertama, dukungan kebijakan keamanan konten. Nah, ini adalah sebuah fitur yang sangat penting untuk menghindari serangan injeksi konten seperti cross-site dan serangan atau tindak kejahatan lainnya yang memang ingin menjatuhkan atau merusak aplikasi yang kita buat. Nah, CSP ini memungkinkan kita untuk penetapan sumber konten terpercaya itu akan memberikan aturan yang sangat ketat kepada browser kita. Itu termasuk dengan JavaScript, gaya, gambar, ya, dan atau sumber lainnya yang dapat kita muat di aplikasi kita. Nah, secara langsung CSP ini itu sebenarnya adalah sebuah ID response. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya sudah ada yang membahas tentang Django CSP sebelumnya, tetapi fungsionalitasnya itu tidak sepenuhnya mengganti atau sudah berada di dalam Django versi 6. Nah, untungnya kita sudah memiliki Content Security Policy middleware ya yang didukung oleh secara resmi untuk ID response. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan permintaan, maka server akan meresponsnya. Entah meresponsnya dengan kebijakan keamanan konten yang sudah kita muat di aplikasi kita gitu. Kemudian dari middleware nanti akan melihat dan memuat bahwa konten itu memang sudah berada di dalam lingkungan aplikasi yang kita buat. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama ini adalah model untuk kita memasukkan CSP ke dalam pengaturan aplikasi kita, tentu dengan mengimpor library dari CSP itu sendiri. Kemudian ada Secure CSP di mana ini menggunakan dictionary dan memiliki beberapa arahan-arahan nanti yang akan menjadi konten di luar dari aplikasi kita atau dokumen kita itu kita izinkan ya, kita izinkan secara default, maka semua dokumen atau aplikasi third party atau aplikasi ketiga itu bisa kita protect dengan menggunakan CSP ini ya. Dengan menggunakan default, maka semua aplikasi yang di luar dari aplikasi kita itu akan diproteksi atau diblok. Kecuali kalau misalnya kita mau memasukkan yang lebih spesifik, misalnya JavaScript-nya, kemudian image dan style sheet-nya gitu. Nah, untuk header yang dihasilkan pada Content Security Policy itu akan diatur menjadi seperti ini ya, bisa dilihat di bawah sini. Jadi nilai dari default SRC itu dipisahkan dengan titik koma, dan non-secret ini sebenarnya sebuah angka acak ya, atau string dan angka secara acak, di mana nanti yang melakukan membuat serangan atau penyerang itu menjadi bingung karena setiap kali kita melakukan permintaan maka angka acak itu akan berubah gitu. Itu intinya. Oke, sekarang mari kita mulai. Dan pertama kita harus mengikuti panduan cara penggunaan CSP-nya di sini. Dan sebelum memulainya, tentu kita harus menambahkan sebuah middleware content security middleware yang akan kita masukkan ke dalam settings.python. Oke, kita ke Visual Studio Code dan kita panggil settings.python. Kita scrolling
scrolling ke middleware sini dan ini kita pastikan di sini gitu. Kemudian kita scrolling ke bawah ini ya, untuk library-nya kita langsung kopikan aja dan saya tempatkan dia di atas sini. Dan sini kita menambahkan untuk security CSP-nya, kita bisa menambahkan di mana saja letaknya di file CSP, tapi saya lebih spesifik di bawah sini. Dan file CSP ini dibungkus menggunakan dictionary ya, dan masing-masing key dari dictionary ini sebenarnya merupakan arahan tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita membatasinya dan lain sebagainya terhadap aplikasi pihak ketiga, apakah kita izinkan atau justru malah kita blok atau kita tidak inginkan di aplikasi yang kita buat, seperti itu. Kita default src seperti itu dan kita masukkan CSP, CSP titik solve default source CSP kepada dirinya sendiri. Jadi ini maksudnya adalah kita akan men-setting secara default, jadi apapun yang ada di luar dari dokumen atau lokal server kita itu akan diblok atau tidak diizinkan. Misalkan di sini kita ke base HTML, kemudian biar cepatnya ini saya pastikan aja di sini. Ini adalah script dari jQuery 3 dan bisa kita lihat sumbernya ini di luar dari aplikasi kita ya, karena kita menggunakan sumber lain untuk mengambil jQuery dan kita tanamkan ke dalam aplikasi yang kita punya. Ini kalau misalkan kita reload, kemudian kita reload dan pastikan servernya itu berjalan, ini sedang mati, masalah kita uv run manage py. Terjadi kesalahan yaitu CSP solve sebentar, bisa seperti itu. Oh ya, dia tidak menggunakan tanda biasa, typo ya. Nggak masalah, itu sering terjadi, cocok ya, tapi kenapa dia nggak mau? Oke, maybe dia sedang galau mungkin. Kita coba jalankan. Oke, sekarang server sudah jalan dan kita kembali ke localhost, kita reload. Oke, dan kita inspect, kemudian kita ke network, ini mungkin kita reload. Lihat ya teman-teman semuanya, secara default maka jQuery itu akan di block. Nah, itu tadi CSP itu dijalankan menggunakan header ya, header response. Dan kalau kita ke konsol, lihat ya, di sini itu tidak ditindaki untuk security content. Untuk content security police kita aktifkan untuk default source-nya ke dalam dirinya sendiri, sehingga ada file-file atau sumber tidak dikenal maka itu langsung di blok. Nah, ini kerennya kita menggunakan Django versi 6. Ini sudah terjawab, apakah kita harus mengupgrade-nya? Ya tentu, pertanyaan sangat jelas, iya kita harus mengupgrade-nya ke versi 6. Oke, teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ini saya matikan untuk sementara, kemudian saya kembali ke browser dan kita reload, lihat maka jQuery-nya itu sudah diizinkan, artinya pihak ketiga ini sudah dipercaya gitu oleh si pembuat aplikasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan bisa lihat di sini jQuery-nya sudah disupport menggunakan status code 200. Oke, dan kita juga bisa menjadikan yang lebih spesifik yaitu untuk script FSRC itu JavaScript seperti itu, CSP solve. Kemudian ini kita kembali ke sini ya, ini biar gampangnya saya kopikan aja. Kita anggap ini adalah kita anggap ini di sumber yang harus kita izinkan seperti itu. Ini konsepnya akan disetujui dan mengabaikan arahan atau key yang default ini itu ya. Jadi dieksekusinya yang ini dulu karena kita memberikan datanya atau script source sumbernya itu yang terpercaya seperti ini gitu. Oke, ini kalau misalkan saya reload maka dia akan disetujui, begitupun juga di konsol ya. Sebentar kemungkinan servernya mati. Oke, betul. Nah, kita jalankan dan kita reload. Kalau kita ke network maka jQuery-nya juga sudah diterima ya, atau sudah disetujui bahwa permintaan dari user alih-alih bahwa ada aplikasi yang memang kita tidak inginkan dalam aplikasi kita, aplikasi di luar yang kita tidak inginkan di aplikasi kita itu akan diizinkan teman-teman semuanya ya. Cool. Dan kalau misalkan ini saya hapus seperti itu, kita tinggal tetap kita masukkan arahan seperti ini untuk khususnya JavaScript ya, ini akan di blok teman-teman semuanya ya. Kenapa? Karena di sini itu sudah tidak berlaku lagi karena tidak punya link yang dituju, karena memang CSP solve ini untuk script dikhususkan untuk link yang akan dituju atau aplikasi ketiga dalam bentuk link yang akan kita gunakan. Makanya default inilah yang dieksekusi gitu ya teman-teman semuanya. Dan selain itu kita juga punya cara lain untuk bisa menangani hal serupa. Jadi kita bisa tambahkan di sini CSP titik nonce ya, seperti itu. Konsepnya hampir sama seperti kita memasukkan link, tetapi dalam CSP nonce ini sebenarnya berisi sebuah angka, karakter atau huruf yang diacak
gitu ya. Jadi setiap kali user melakukan permintaan, maka angka dan huruf atau gaya atau karakter itu akan dikirim secara acak. Sehingga ini akan memberikan penyerang itu menjadi bingung karena setiap token kita anggap token itu diacak dalam setiap kali kita melakukan permintaan gitu ya. Itu. Nah, untuk menggunakan CSP nonce itu kita kembali ke dokumentasi dan di sini itu kita harus lihat nonce config ya. Kita sudah menggunakan untuk CSP-nya dan sudah menggunakan default SRP. Nah, di sini ya. Jadi di sini mengizinkan hosted script JavaScript di domain kita sendiri ya, dan text script itu akan menjadi matching dengan menggunakan nonce ya, teman-teman semuanya. Tetapi sebelumnya kita harus menambahkan konteks prosesor untuk CSP itu di dalam template ya, teman-teman semuanya. Oke, kita ke file settings dan kita cari yang namanya template ya di sini dan kita pastikan di situ. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini adalah cara kita menggunakannya. Contoh di sini ada style, kemudian script ya, ini untuk JavaScript, ini untuk style sheet. Kita juga bisa menambahkan ini ke dalam text script seperti ini. Oke, kalau kita kembali ke base HTML, nah di sini sumbernya itu akan kita proteksi menggunakan nonce dengan variabel yang sudah kita tambahkan di settings ya untuk CSP nonce yang ini semuanya. Oke, kita cek servernya mati, nggak masalah. Yang kita jalankan kembali. Ketika ini saya reload ya, yang sebelumnya ini di blok, ketika ini saya reload, oke, maka jQuery-nya itu sudah disetujui gitu. Dan permintaan dari server dan permintaan user dari server untuk sumber terpercaya yang dimuat itu akhirnya disetujui dalam HIDI respon. Dan kalau kita lihat di localhost, di sini itu menampilkan sebuah angka dan karakter yang acak dan ini akan selalu berubah setiap saat kita melakukan permintaan ya. Kalau kita cek di view page source, maka nonce-nya ini itu akan sama dengan nonce yang ada di sini, yaitu untuk content security police ya. Ini keren sekali ya teman-teman semuanya. Ini perlu kalian upgrade begitu. Nah, kemudian kita ke catatan perilisan sebelumnya. Tapi sebelumnya jika teman-teman yang menginginkan video lebih komprehensif atau lebih khusus tentang CSP akan kita tuangkan atau buat ke dalam aplikasi kita nantinya, silakan berkomentar. Oke, cool. Nah, sekarang kita ke template sebagian atau template partial. Nah, sebelumnya Django template itu memang sangat keren dalam menangani masalah interface. Apalagi sudah ditambahkan dengan template partial sehingga memudahkan kita untuk membungkus dan menggunakan kembali fragmen kecil bernama dalam file template. Jadi menggunakan tag baru ya, template seperti ini yang pernah kita contohkan di video sebelumnya, itu masing-masing mendefinisikan sebuah partial dan merendernya seperti ini. Oke, teman-teman semuanya. Nah, partial ini sebenarnya dirujuk menggunakan template name atau partial name. Sinteksnya ya, dengan get template ataupun dengan render ya. Nah, untuk dan alat pembuatan template lainnya. Jadi konsepnya itu cara kerjanya hampir sama dengan include. Bedanya apa? Kalau include itu kita bisa ambil di file manapun ya, entah itu filenya ada di aplikasi, apapun itu bisa diambil menggunakan include. Tetapi kalau untuk partial itu beda lagi ya, beda lagi. Artinya partial itu hanya bisa digunakan ke dalam satu file yang sama gitu. Contoh misalnya di sini index ya. Oke, teman-teman semuanya. Kita coba menggunakan contoh sederhana untuk partial ya. Di sini kita menggunakan template tag, anggap partial dev, saya tambahkan aja seperti misalnya header gitu. Dan di sini kita end partial. Oke, kita bisa menambahkan di sini contoh di sini misalkan heading 2 ya, itu selamat datang. Ini versi bahasa Indonesia ya di Django versi 6. Nah, kita bisa mendeklarasikan dia ke sini ya dengan menggunakan template tag partial header ya, ngambil parameter yang ada di partial dev ya. Kemudian kita deklarasikan dia menggunakan partial dev. Ini konsepnya hampir sama dengan include, tetapi bedanya itu tadi, partial dev itu hanya digunakan dalam satu halaman yang sama gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ini bisa dibilang konsepnya itu seperti komponen dalam satu halaman dan kita bisa membuat beberapa komponen menggunakan partial, tetapi dengan yang membedakan adalah nama variabel atau parameter yang ada di sini. Oke, ini kalau misalkan saya save dan kita kembali ke sini, ini saya closing aja. Ketika saya reload, boom, lihat ya. Selamat datang di Django versi 6. Oke, contohnya seperti itu. Nah, jika teman-teman tertarik untuk saya buatkan video lebih khusus tentang partial dev di Django versi 6, silakan beri komentar. Silakan berkomentar. Oke, cool. Itu adalah penggunaan template partial
ya. Konsepnya sangat sederhana dan itu sangat keren menurutku. Nah, sekarang kita ke tugas latar belakang. Nah, jika teman-teman yang belum familiar tentang tugas latar belakang, jadi tugas latar belakang ini adalah menjalankan kode di luar dari siklus permintaan HTTP normal pada umumnya. Ini memungkinkan pengalihan pekerjaan seperti mengirim email, respon data, ke pekerja latar belakang. Manfaatnya adalah ketika pengguna mengirimkan permintaan dan mereka menunggu respon yang lama, tugas yang memerlukan komputasi intensif atau tugas yang bergantung pada I/O itu dapat dialihkan. Jadi manfaat dari itu adalah tugas yang mungkin memerlukan waktu komputasi yang lama untuk diselesaikan itu dapat dialihkan dan pengguna dapat mendapatkan respons yang jauh lebih cepat sementara tugas itu berlangsung di latar belakang. Jadi misalkan seseorang pengguna mendaftarkan ke aplikasi Anda, sebuah tugas itu mungkin dipicu untuk mengirimkan email sambutan ya. Jadi ini disebut sebagai tugas tambahan gitu atau tugas aksi gitu. Dan ada banyak contoh lain, misalnya kalau misalkan kita ingin membuat laporan setiap hari dalam waktu tertentu, kita bisa memberikan tugas untuk melakukan di latar belakang. Nah, ada banyak paket atau library yang menangani masalah tugas latar belakang, tetapi ada beberapa paket yang paling terkenal dan paling populer yaitu Celery. Ya terus terang saya belum menggunakan Celery, tapi saya sudah baca sedikit dokumentasinya dan itu memang lebih spesifik kayak tugas gitu ya, tugas di latar belakang. Nah, untuk Django versi 6 ini itu bukan mengganti Celery pada umumnya atau paket pada umumnya, tapi di sini itu dia cuman di Django 6 itu hanya menyediakan definisi tugas, kemudian validasi, antrian, dan penanganan hasil. Dan di Django menjamin perilaku konsisten untuk membuat mengolah tugas ya. Dan sementara tanggung jawab untuk menjalankannya itu tetap berada pada proses pengerjaan eksternal. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini cara kita bagaimana menggunakan dekorator tugas ya dengan mengimpor modul ya dari Django Text, kemudian kita memasangkan dekorator tugas ya seperti ini dan setelah itu kita bisa mendefinisikan tugas ke dalam antrian melalui backend yang dikonfigurasi dengan menggunakan fungsi enqueue ya, di mana untuk memberikan tugas di latar belakang sehingga proses komputasinya itu atau permintaan itu lebih cepat. Dan kita juga dapat melakukan konfigurasi ya ke dalam pengaturan untuk teks dan ada dua backend bawaan yang disertakan dalam perilisan ini. Dan kalau kita cek di sana, oke, di sini tersedia available backend dan backend ini hanya untuk didukung development dan juga testing backend, tetapi tidak disupport lokal untuk eksekusi dan infeksi dalam proses production yang sudah ready untuk backend dari teks latar belakang itu ya teman-teman semuanya. Ini kenapa bahasa Indonesia nggak aktif ini ya? Oke. Nah, di sini kita punya backend langsung, ada kelas immediatable backend. Backend langsung mengeksekusi tugas secara langsung. Jadi ketika kita memasakkan tugas, maka tugas itu secara langsung akan dieksekusi ya, bukan di latar belakang, tapi secara langsung. Kemudian backend dummy backend itu tidak mengeksekusi task yang diantrekan, sebaliknya ya, dia menyimpan hasil task untuk diperiksa kemudian. Jadi sebaliknya dari immutable backend dan dummy backend itu berjalan di latar belakang dan tidak secara langsung. Jadi kita punya dua backend yang langsung ataupun yang tidak secara spesifik bagaimana dia bekerja saat kita memberikan tugas di latar belakang. Nanti kita akan contohkan di studi kasus seperti apa. Oke, kita ke Visual Studio Code dan kalau kita cari di sini ada tugas dan sudah saya siapkan. Di sini kita punya fungsi generate ticket PDF ya yang mengambil order dari database. Kemudian ini membutuhkan waktu selama 3 detik ya. 3 detik bagi saya itu lama banget ya. Dan ini adalah format PDF nanti yang akan di-generate dan di sini kita belum menggunakan teks pada umumnya gitu ya. Dan ada apa yang ada di sini ini sebenarnya merupakan sebuah fungsi nanti yang akan kita gunakan dalam menggenerate tugas gitu. Menggenerate tiket seperti ini ya. Kemudian dari sini dilakukanlah permintaan ya untuk generate tiket oleh user. Kemudian di sini kalau kita cek di bawah sini ada beberapa di sini terdapat baris kode yang ini yang di enqueue, kemudian di luar transaksi supaya task bisa dilihat perubahan dan tidak menunggu waktu lama. Nanti kita akan menggunakan task enqueue ke dalam baris kode ini tuh, di mana nanti akan menggenerate tiket kemudian dengan menggunakan PDF kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kita cek server ini masih jalan. Kalau misalkan kita ke sini dan kita reload, klik kemudian di sini ada pilihan klik aku dong. Nah, di sini kalau misalkan kita klik generate ticket, kita tunggu sampai 3 detik ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya menurut aku dan baru bisa kita download
gitu. 3 menit itu menurut aku sangat lama ya. Mungkin 3 menit itu kita bisa traveling ya, mendaki, lari, dan lain sebagainya. Oh, WhatsApp. Itu macam apa itu? Oke, di sini kita bisa download di sini dan kalau kita download dan kita view tiket, maka format tiketnya itu seperti ini ya. Ini untuk tiket demo 1. Untuk si Labaco dari flight ini, flight nomor GA123, routernya dari CGK ke DPS dengan Departure dan Generate. Ya, ini tiket elektronik tiket yang sangat sederhana ya. Konsepnya seperti ini. Dan tentu untuk membuat PDF kita membutuhkan sebuah paket dari Django untuk melakukan atau menggenerate PDF yang ada di sini ya dalam tiket orders begitu. Oke, kalau misalkan di teks kita coba membuat atau menjadikan ini ke dalam tugas ya. Secara tidak langsung berarti di sini kita harus impor memasukkan modul baru yaitu teks atau tugas ke sini. Kemudian kita dekorasikan menggunakan add text seperti itu. Kemudian kita save dan buka browser. Kemudian kita reload dan kita generate tiket, maka ini text object is not callable. Artinya teks dari objek itu tidak dikenal. Padahal sebelumnya kalau kita tidak menggunakan teks ini bisa digunakan gitu ya. Ya, baik gunakan dalam menggenerate sebuah tiket. Begitupun juga dengan di response untuk permintaan user. Tapi ketika kita menggunakan teks itu tidak bahkan terjadi kesalahan ya. Masalahnya adalah kita belum menanamkan sebuah parameter yang disebutnya sebagai enqueue. Ya, ini bisa kita copy aja biar cepat dan kita kembali ke bawah sini. Kemudian di transaction on commit di generate ticket ini kita titik EQ ya, di mana ini nanti yang akan mengerjakan tugas latar belakang sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama pada saat kita menggenerate sebuah tugas gitu ya. Dengan berbagai macam parameter atau argumen yang ada di sini. Ini kita menggunakan order ID untuk parameternya dan kita juga bisa menggunakan parameter apapun itu yang menyangkut dengan generate ticket. Oke. Dan ini ada kaitannya dengan model tiket kita atau database di model kita. Oke. Ini kemudian kita save dan kalau misalkan ini kita kembali ke sini dan kita reload, oke, secara otomatis dia akan menggenerate ya karena tadi kita sudah terlanjur reload ya. Kita tunggu jika tidak terdapat perubahan. Kenapa ini generate-nya lama sekali ya? Ini sudah melebihi dari 3 detik nih. Ini what's wrong? Ada yang keliru nih. Oke, kita coba kembali ke sini dan kita matikan servernya ya. Ini kita coba matikan dulu, kemudian kita running kembali servernya. Oke, dan kita reload. Oh, ini masih di generating ya. Padahal sebelumnya saya coba bagus tuh. Aduh, ketahuan. Oke, nggak masalah. Dan ini justru tesnya tidak ini ya. Coba kalau kita hapus tandanya seperti itu, sesuai dengan konsep yang ada di sini, add text, dan kita reload. Oke, ini sangat lama ya. Kemungkinan komputer saya yang sedang bermasalah ya, sehingga dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini sudah kurang lebih 3 detik. Padahal di sini kita settingnya itu menggunakan 3 detik ya. Itu tadi karena dia membutuhkan komputasi yang bekerja di latar belakang, sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Karena memang di laptop saat saya ini sudah ada banyak aplikasi yang terbuka. Ini nggak masalah, kita closing aja dulu. Oke, nah ini sangat lama dan kita bisa membuat pengguna itu kabur ya dari aplikasi kita, khususnya untuk mengenerate atau tidak menggunakan aplikasi kita dalam mengenerate tiket itu. Nah, kita bisa menjadikan komputasi itu lebih cepat dengan beberapa paket tambahan di luar dari Django ya, yaitu ini kita bisa menggunakan tugas Django. Tapi sebenarnya Django versi 6 itu sebagian dari paket mereka itu menggunakan di paket sini gitu. Dan tentu kita harus menginstal atau menambahkan Django Task. Ini kita ke Visual Studio Code dan kita buka terminal. Ini kita matikan dulu servernya, kita clear dan kita UV add Django Task seperti itu. Oke, Django Task-nya sudah terinstall. Kemudian kembali ke Visual Studio Code dan di sini kita bisa sebentar. Oke, ini kita bisa menambahkan, tapi sebelumnya ada beberapa backend yang disertakan secara default yaitu Django Text Backend Dummy Backend ya. Jangan jalankan tugas tersebut, cukup simpan saja. Kemudian ada Django Text Backend Immediatable Backend, ini yang ada di catatan listnya. Jalankan tugas tersebut segera di thread saat ini. Kemudian ada Database Backend, simpan tugas-tugas dalam basis data melalui ORM Django. Lalu ambil dan jalankan tugas-tugas tersebut menggunakan DB Worker ya, perintah manajemen. Kemudian ada backend RKey backend, sebuah backend yang memasukkan tugas ke dalam antrian menggunakan RKey melalui Django RKey. Ya, tentu dengan membutuhkan instalasi Django Text. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk deklarasi dan menambahkan tugas dalam antrian ya. Ini kita bisa
menambahkan pekerja basis data ya untuk database ke dalam installed application. Jadi yang kita bisa tambahkan ini ya untuk Django Test backend database-nya ke project kita, ke database ya di settings, kemudian kita cari di sini application app seperti itu, dan kita tidak perlu menambahkan Django Text karena pada umumnya Django Text itu sudah tersedia di Django versi 6. Beritahukan saya di kolom komentar jika saya salah. Kemudian di sini kita coba lakukan migration, tapi sebelumnya ini kita copy aja ya, kita kopikan dan kita tempatkan di sini. Sebenarnya kita bisa menempatkan di mana saja di dalam satu file di dalam settings.python. Oke, kemudian kita menggunakan manage.py run manage.py migrate ya. Kita migrate dulu untuk memasukkan teks Django Text database ini ke dalam database kita, dan kalau kita cek di database ini ya, open database, kemudian SQLite sini, dan ini kita akan melihat ada sebuah tabel di mana ini adalah Django Text database result ya, kurang lebih seperti itu. Oke, cool, menarik teman-teman semuanya, dan kita juga bisa langsung menjalankan DB worker di sini. Ini kita clear aja dulu, uv run manage.py db worker seperti itu, dan lihat di sini kita biarkan aja dia dalam proses enqueue ini ke dalam mode default ya, dengan worker ID yang akan digenerasi secara default sepanjang saat kita menggunakan permintaan gitu ya. Ini workernya dalam starting to ready, dan kita tambahkan terminal baru. Buat terminal baru ini kita deactivate karena kita tidak menggunakan pip. Kemudian di sini kita bisa langsung jalankan uv runs manage.py run server seperti itu. Oke, server berjalan dengan normal. Kita tidak perlu melakukan perubahan di sini dan juga di sini karena pada dasarnya DB worker atau teks Django itu akan mendeskripsikan task dan juga enqueue-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke sini dan kita reload dan kita coba generate ticket. Test object is not callable. Sebentar, ini terjadi masalah. Tuh, padahal kita sudah masukkan tesnya tadi ya. Oke, coba cek server. Oke, berjalan. Kita reload, lihat, wah, sepertinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya. Tapi kenapa? Seharusnya tidak ya. Ya, memang komputer saya cukup lama ya, karena memang tasnya itu tadi, tugasnya itu bekerja di latar belakang, dan itu membutuhkan komputasi yang cukup besar ya. Oke, tapi pada dasarnya ini seharusnya lebih dari 3 detik ya. Seharusnya kita sudah settings dia ke dalam mode 3 detik tuh ya. Ini dia. Dan tentu kalau misalnya kita cek di terminal, di sini itu dia akan proses terus ya, bahkan dia reload. Kalau misalkan dia sukses dan ada download seperti ini, maka di sini tuh dia akan menampilkan bahwa khusus sama dengan sukses, artinya berhasil running dan berhasil dibuat untuk tiket order dalam bentuk PDF ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kenapa seperti ini dong? Aduh, gagal dong. Wow ya, lihat memorinya sampai di 85. Waduh. Oh ya, jadi ini memang terlambat, padahal kemarin berhasil loh saya praktekkan, tapi kenapa gagal? Ya, maklum ya, ini MacBook sudah lama gitu, tapi nggak masalah. Tapi intinya ini berhasil gitu ya. Kalau kita cek di sini untuk di media, ya ini sudah baru hanya ada 1 tiket order. Ya karena itu tadi, karena ini belum sukses dan yang sebelumnya juga pun belum selesai gitu. Tidak muncul ya. Wah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jika teman-teman tertarik untuk saya buatkan video khusus tentang teks background dan juga template partial dan konten security police, silahkan berkomentar ya. Oke, cukup and see you.